Halo teman-teman, welcome to Tips Bangun Rumah bersama saya Faris. Di channel ini kita akan bahas tips bangun rumah murah, tips renovasi rumah murah, tips membeli rumah baru atau bekas, pokoknya semua tentang dunia properti. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Enjoy the video! Assalamualaikum, halo, saya Faris. Kembali lagi di channel Tips Bangun Rumah. Semua orang bisa punya rumah. Amin. Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Bagi teman-teman baru bergabung, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bagi teman-teman yang sudah bergabung, saya doakan semoga teman-teman bisa mempunyai rumah impiannya segera. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saat ini teman-teman misalkan punya kebayang ya. Saya kalau misalkan pengen punya rumah, itu pengennya punya rumahnya di dalam komplek, atau misalkan di daerah lingkungan yang agak ke dalam dikit, ataupun misalkan di pinggir jalan. Nah, kita mau bahas nih, apa sih kelebihan dan kekurangan rumah yang berada di pinggir jalan? Oke, seperti apa kelebihan dan kekurangannya? Ayo kita review. Let's go! Nah teman-teman, kan rumah pinggir jalan tuh pasti ada kelebihan kekurangannya. Sekarang kita mau bahas yaitu dari segi kelebihannya dulu. Oke, kelebihan yang pertama itu adalah akses yang mudah untuk ke fasilitas yang ada di sekitar rumahnya tersebut. Ya, jadi misalkan teman-teman nih, kalau misalkan kita rumahnya di pinggir jalan, kita misalkan mau belanja kebutuhan kita, misalkan mau ke swalayan, mau ke Indomaret, ke Alfamart, mau ke toko material, mau ke klinik, itu enak. Jadi tinggal keluar rumah, sudah langsung bisa lihat tuh, kita langsung menuju ke lokasi yang kita inginkan, sehingga nggak repot-repot harus keluar daripada gang-gang ataupun keluar daripada area lingkungan perumahan kita, langsung tinggal menuju ke lingkungan tersebut atau tempat yang kita mau tuju. Kelebihan kedua yaitu adalah kalau misalkan untuk harga rumah di pinggir jalan ini, biasanya harganya itu untuk secara investasi atau kenaikannya itu biasanya lebih tinggi daripada rumah yang di dalam ya. Jadi misalkan dari jalan nasional atau jalan kabupaten atau jalan kecamatan, kalau misalkan makin ke dalam itu harganya lebih murah dibanding yang pinggir jalan. Kenapa pinggir jalan lebih mahal? Karena memang pinggir jalan itu investasinya lebih tinggi, jadi harga jualnya, harga tanahnya itu biasa lebih mahal daripada di dalam, yang lebih ke dalam lagi. Yang ketiga, prospek untuk bisnis atau usaha teman-teman. Jadi kalau misalkan rumah di pinggir jalan ini cocok banget nih kalau misalkan teman-teman nih contohnya pengen buka usaha kelontong, itu cocok. Mau usaha swalayan, mau usaha sebagai klinik, mau usaha sebagai apotik juga cocok teman-teman. Mau usaha laundry, mau usaha cafe, itu juga cocok teman-teman. Jadi banyak usaha yang ketika punya lokasi di pinggir jalan itu enak banget teman-teman. Apalagi di Indonesia kan itu kalau misalkan mau usaha izinnya nggak seribet misalkan di negara barat ya. Di Eropa izinnya harus tetek banget segala macam. Kalau misalkan di Indonesia ya udah, kita punya niat usaha apa, kita punya apa yang kita punya pengen jualin, misalkan mau buka nasi goreng, mau buka mie ayam, mau buka bakso, itu tinggal buka aja di pinggir jalan, kasih spanduk, selesai, orang bisa ngakses ke sana. Kemudian kelebihan keempat adalah akses yang mudah ketika kalau misalkan lagi ada darurat. Misalkan kalau misalkan ketika butuh mau darurat nih, ada yang terluka atau yang misalkan kena penyakit yang harus segera melakukan tindakan medis, itu langsung keluarnya gampang. Dan ada beberapa kelebihan lainnya, mungkin teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar apa sih kelebihan daripada rumah di pinggir jalan. Oke, selanjutnya kita masuk ke kekurangannya. Oke, kekurangannya itu pertama adalah polusi udara. Mau tidak mau, karena rumahnya di pinggir jalan, jadi ada polusi udara teman-teman ya. Jadi bau debu, bau asap kendaraan bermotor ya, baik mobil maupun motor. Kemudian selain polusi udara juga polusi suara. Jadi kalau misalkan lagi tidur, kadang-kadang ada orang yang motornya knalpotnya bunyi berisik banget kan, yang kadang-kadang suka geber-geber di pinggir jalan, suka naik motornya kenceng ataupun suka keberisikan, itu resiko banget untuk kita terganggu teman-teman. Sehingga kalau misalkan emang lalu lalangnya itu trafficnya terlalu padat, itu bahkan kita bakal terganggu punya rumah di pinggir jalan. Bukannya malah punya rumah menyenangkan, tapi punya rumah malah keberisikan. Dan juga debu polusi, kalau misalkan kita naruh ngejemur pakaian, itu juga sering kena debu-debu teman-teman ya, sering kena debu-debu, sering kena asap kendaraan, jadi bisa jadi pakaiannya malah kurang bersih ketika habis dicuci. Kekurangan kedua, nah kekurangan kedua ini rawan banget kecelakaan teman-teman. Kenapa? Kalau misalkan yang trafficnya tinggi ya, misalkan kita mau masuk nih, mau parkir mobil di pinggir rumah, jadi kan kita harus berhenti dulu. Ketika kita pinggir dulu, kita harus buka pagar dulu, masukin dulu, kemudian tutup lagi. Belum lagi ketika misalkan tadi, ketika kita misalkan mau dari arah
arah berlawanan ya. Jadi berlawanan nggak langsung masuk, itu kita harus berhenti dulu. Jadi cukup bikin macet. Kemudian kadang-kadang juga kalau misalkan pernah lihat, kalau misalkan teman-teman kejadian ada misalkan bus nyasar nabrak ke samping karena remblong, ataupun kendaraan nggak sengaja tabrakan itu nabrak rumah orang, rumah teman-teman, resiko sekali terdampak karena itu pinggir jalan. Sehingga kalau misalkan terjadi kecelakaan itu juga bahaya banget. Dan juga kalau misalkan punya anak-anak kecil ataupun yang sekolah, kadang-kadang nggak kita antar jemput sendiri, kadang-kadang harus pulang sendiri, itu juga resiko teman-teman karena punya rumah di pinggir jalan, rawan terhadap kecelakaan. Dan itu harus menjadi pertimbangan teman-teman. Selanjutnya, kekurangannya adalah lahan parkir yang sempit teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nih biasanya itu kan kalau misalkan di dalam lingkup perumahan mau parkir di depan rumah tuh nggak masalah ya, karena tidak mengganggu lalu lintas yang orang umum pada kebanyakan ya. Mungkin kadang-kadang bikin sempit sedikit lah di perumahan itu sendiri. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman itu parkirnya di pinggir jalan, itu kadang-kadang banyak ganggu orang yang berlalu lalang. Apalagi kalau misalkan daerahnya sempit kayak di Jakarta tuh, itu banyak orang yang protes. Sedangkan secara perda itu harusnya ketika punya rumah harus punya lahan parkir sendiri. Dan itu juga banyak yang kesel, merasa kayak akamsi, gua nih akamsi anak kampus ini, ya gua bebas dong. Nah sebenarnya tidak seperti itu teman-teman. Sehingga karena keterbatasan lahannya, rumah pinggir jalan agak susah kalau misalkan buat parkirin. Ya tadi parkirnya juga susah, nanti bikin macet lah, mau masuk aja buka pagar dulu. Kemudian juga kalaupun ada saudara datang juga pasti tempat parkirnya nggak cukup, kalaupun sudah ada parkir satu mobil, dan lain sebagainya. Selanjutnya teman-teman, kekurangan yang ini adalah kekurangan yang banyak banget yang menurut saya juga perlu benar-benar dipertimbangkan secara matang, yaitu rawan terhadap maling teman-teman. Pernah dengar, itu ada teman saya, itu parkir motor paling nggak sampai 5 menit teman-teman. Dia mau ngambil barang, daerah Jakarta, nggak sampai 5 menit itu motor sudah hilang. Karena ketika maling itu misalkan pakai menggunakan kunci T, dimasukin langsung dipaksa buka, itu nggak sampai semenit motor sudah raib ya. Jadi kalau misalkan rumah pinggir jalan tuh, kemudian juga kalau misalkan maling itu lebih ngincer rumah pinggir jalan. Kenapa tidak dalam komplek? Karena komplek biasanya ada keamanan, terus one gate system, sehingga terus kalau keluarnya juga berliku-liku harus melewati beberapa pos misalkan. Itu maling lebih berpikir 2 kali untuk maling di perumahan. Tapi kalau misalkan pinggir jalan, misalkan dia mau maling, setelah malingnya keluar beraksi, temennya sudah tunggu di luar, dia tinggal lompat langsung kabur bawa barang curiannya. Sehingga harus hati-hati banget dengan rawan resiko terhadap kemalingan teman-teman, kemalingan dan juga perampokan, karena itu hal yang bahaya teman-teman. Dan minus selanjutnya yaitu teman-teman rawan terhadap penggusuran. Jadi kalau misalkan di jalan itu teman-teman biasanya ada namanya garis padan jalan, GSJ, yaitu ketika misalkan nanti bangunan rumahnya itu harus mundur teman-teman. Mundur dari mana? Dari setengah jalan yang ada di depan rumahnya tersebut. Misalkan contohnya jalannya lebarnya adalah 6 meter, setengahnya kan 3 meter. Jadi bangunannya itu untuk mendapatkan PBG, persetujuan bangunan gedung, itu minimal rumahnya harus mundur 3 meter biasanya. Saya agak lupa ya untuk peraturan sekarang, biasanya sih seperti itu. Ataupun namanya GSS, garis padan sungai, itu setengah daripada luasan lebar sungai. Misalkan sungai lebarnya 8 meter ataupun 10 meter, berarti setengahnya kan 5 meter. Nah itu bangunan harus mundur. Jika nanti terjadi pelebaran, itu bangunannya tidak terkena. Nah, jalannya misalkan 8 meter nih di depan rumah teman-teman, sedangkan berarti kan setengahnya harus 4 meter, berarti bangunan tuh harus mundur 4 meter daripada jalannya itu, daripada tepi jalannya. Kalau misalkan dibangun ke depan bisa nggak? Bisa, tapi teman-teman tidak bisa mendapatkan IMB atau PBG, persetujuan bangunan gedung atau izin mendirikan bangunan. Sehingga kalau terjadi penggusuran, teman-teman tidak bakal mendapatkan ganti rugi, apalagi ganti untung. Oke teman-teman, segitu dulu tips-tips dari kita, yaitu tips bangun rumah. Semoga informasi ini bermanfaat. Bagikan informasi ini jika dirasa bermanfaat bagi teman-teman, bagi ke saudaranya ataupun ke keluarganya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bagi teman-teman yang ingin mengunduh desain rumah secara gratis, bisa ikuti Instagram kita di @tipsbangunrumahofficial. Teman-teman bisa download rumah tipe 36, tipe 45, tipe 50, dan seterusnya secara gratis. Ada gambar fasadnya, ada renderannya, ada denahnya juga, dan teman-teman bisa download secara gratis di situ. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!